bau-bau ke antara pertebingan, shooting range-nya atau ke daerah perkayuannya. Tapi ini tembakan dari arah mana? Wow, Swavel kah? Swavel tembakannya. Itu namanya bug observer guys. Enggak, itu Swavel modif tembakannya. Dia custom sendiri dipasang kayaknya. ini apa ya, moncong racing. Emang itu senjata kadang-kadang ya. Berasa apa ya, berasa Rambo tadi itu M4-nya. M4 rasa Rambo. M4 rasa Rambo, lu bayangin Rambo full attachment cuy. Betul, itu luar biasa banget. Tapi dari Swavel tadi kita bakal lihat masih cukup aman ya dengan seluruh tim NFT. Tapi ada yang gak aman yaitu dari tim EVOS di mana mereka kehilangan sementara waktu seorang Red Face. Betul, dan masih dicari celah sempit untuk memulangkan Red Face. Tapi backup dan counter shoot yang begitu bagus berhasil menumbangkan seorang Tuni. Kali ini EVOS langsung memberikan follow up ya. Smoke set up ke bagian tengah jembatan tapi ada Forifals di sebelah kirinya. Hati-hati EVOS, jangan sampai Forifals join dan membuat kalian malah rugi. Red Face sepertinya bakal dibiarkan terlebih dahulu di bagian jembatan, tidak terlalu terburu-buru untuk diselamatkan. Dan kali ini Lazard akan menyelamatkan seorang Red Face di tengah-tengah jembatan. Oh, di ujung jembatan. Di ujung jembatan, tapi dari tim Infinity kehilangan 2 player mereka. Dari seorang Logan terus memberikan ditabrak air juga. Tapi dari EVOS nggak goyang bro. Ditabrak langsung Microboy menahan gempuran dari seorang Logan. Tidak membiarkan Logan maju lebih jauh lagi. Dia pengen membantu teman-teman untuk melakukan revive. Tapi Lazard tertangkap oleh Mela. Membuat keadaan sekarang kembali 2 lawan 2. Lemparan bom dari Microboy. Belum menumbangkan seorang Logan. Kali ini Microboy harus berhati-hati dari lemparan Logan. Betul sekali dan bom sendiri kena. Dia kena granat sendiri. Wow, itu mantap betul dan NFT juga berhasil mendapatkan satu di arah yang lain. Kali ini bertemu dengan Geek Fam. Satu sudah berhasil diamankan, hanya menyisakan Demrut di bagian sini. Flippy akan memberikan follow up-nya 2 setup dari NFT langsung bergerak menuju ke arah Demrut. Di sandwich depan dan belakang, bahkan 3 follow up datang dari arah NFT. Demrut pun langsung menuju ke bagian bawah untuk menyelamatkan diri, tapi Swavel sudah berada di bagian belakang dari Demrutnya menuju ke area laut untuk memusingkan setup dari NFT. Betul, tampaknya kita bakal lihat Awas NFT mancing ikan kali ini. Dan dari tim NFT, mereka udah enak banget sih di pinggir-pinggir tebing-tebing. Tinggal fokus ke arah depan. Betul, kalau mereka bisa nge-clear area tersebut terlebih dahulu. Tapi di arah lain ternyata dari FaZe Clan mereka bergerak kembali dan menuju ke arah Forifals. Di mana satu pemain dari Forifals sudah berhasil diamankan oleh FaZe Clan. Kali ini Mr. Five lempar sebuah molotov menuju ke bagian bawah. Ditujukan ke arah Epi, tapi Epi masih bisa selamat. Namun headshot yang begitu on point dari Mr. Five dibakar langsung hidup-hidup. Ingin langsung dipulangkan menuju poin untuk tim FaZe Clan. Iya, ini FaZe Clan kayaknya gak takut-takut ya mainnya. Bener-bener galak banget, semua diperangin, semua pengen ditumbangin sama mereka. Tapi lagi asik fight dengan tim Forifals. Datang juga tim Infinity dari belakang. Mengganggu fight dari tim FaZe Clan. Tony K di-spray down oleh Gato ini. Belum menemukan targetnya, tapi FaZe Clan di tengah-tengah bukit ini benar-benar terpuruk banget. Ya, oke, dan dari Infinity pun sepertinya agak sedikit mengganggu perang yang terjadi kali ini. FaZe Clan satu pemain mereka tumbang, bahkan kalau kita lihat dari live status hanya menyisakan last man standing yang aktif dari pemain FaZe Clan. Berpindah lagi menuju ke arah zona yang lainnya di mana Onyx dan juga EVOS bertemu, di mana Microboy juga berhasil diamankan. Lemparan granat yang begitu on point dari Onyx menumbangkan satu persatu pemain dari EVOS. Microboy akan dibiarkan bleeding out dan langsung ternyata dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Smoke set up dari 2 pemain EVOS yang ada di bagian lain, tapi di arah tebing ini Forifals mengamankan sebuah kesempatan untuk membombardir Infinity. Tani tertinggal di belakang dan menjadi santapan untuk Forifals. Iya, terlihat dari semua tim. Kayaknya tim-tim yang udah lolos mainnya bener-bener galak banget pas. Semua tabrakin, semua diperangin, gak ada goyang-goyangan sama sekali. Dan terlihat one by one tim mulai berjatuhan juga. 2 tim di awal-awal, player banyak banget sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan GD menambah poin-poin segar kali ini. Tapi dari tim NFT bakal perang juga dengan tim APG. Ini bener-bener semua sisi map, fight semua pas. Ya, dan GD masih unggul ke 4 pemain mereka. Kalau kita perhatikan dari yang lain, Bigetron juga masih unggul. EVOS hanya menyisakan 2, sementara NFT 2 player aktif, 1 betul diselamatkan. Tapi Exis cukup dekat dengan pemain-pemain dari NFT. Tapi Exis lebih fokus untuk melakukan rotasi, mengambil sebuah shake yang begitu kecil, cukup dekat dengan seorang QB. Tembakan diberikan menuju ke arah Kacang Susu, tapi Cang Susu masih selamat. Granat bakal dilempar dan kamuflase dari QB tidak diketahui oleh 2 pemain Exis. Benar-benar menyatu dengan alam, tapi tertapping dari Ryzen. Mata dari Super Manggis begitu tajam, Wolvie. Betul, lagi asik mengokang bom ke depan malah tertumbangkan tadi dari seorang QB, menyisakan 1 player Geek Fam terakhir kali ini. Elimination masuk better gak sih? Enggak. Di steal? Kayaknya antara BN, GD kayak ngambil deh tadi. Tadi yang ngenokin Ryzen kan? GD yang nyuri kill, 31 poin mereka. Iya, GD yang dapatin eliminationnya. Bagus. Butuh poin memang GD ya. Butuh poin. Oke, itu kolaborasi yang tidak disengaja ternyata antara BTR dan juga GD Gits. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya cukup banyak tim yang mulai bonyok dengan fight-fight yang terus berlangsung dari tadi. Tapi di lain sisi NFT juga sudah kehilangan 2 player mereka, menyisakan 2 player yang bertahan kali ini. TS tengah-tengah lapangan.
Tapi mereka juga dikelilingi oleh 2 tim berbeda. Ini posisi yang cukup sulit bagi TS, apalagi mereka lagi butuh-butuhnya poin nih. Betul, dan kalau nggak salah daerah sini itu cuma ada high ground dan juga lower ground dengan beberapa daerah yang benar-benar landai, obstacle-nya tidak terlalu banyak. Butuh banget mobil untuk mereka set up di posisi ini supaya mereka tidak dirugikan oleh tim lain. Sementara di arah lain Infinity pun dipulangkan menuju ke arah lobby dengan membawa 3 elimination. Baru 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby, masih ada 13 tim dengan 40 orang yang masih alive. Sementara NFT sudah mendapatkan sebuah shake untuk mereka bersembunyi. Dan di arah pinggir-pinggir zona kali ini Eagle Esport yang cukup dekat dengan The Xavier, belum ada perang di antara mereka. Smoke sudah terpop out satu di sekitar Lamborghini dan sudah mulai menghilang juga. Ternyata fight mereka dari tadi belum selesai antara Xavier dan juga Eagle Esport. Iya, tapi kita bakal kayaknya juga dari pergerakan tim BTR. Mereka harus maju sedikit lebih jauh lagi. Mereka open banget, ada gunung-gunungan kecil tapi memang nggak banyak gunungan yang mereka miliki. 12 tim tersisa, 38 player yang masih alive dan EVOS terpaksa dipulangkan di posisi ke-13 membawa 1 poin kali ini. Ya, tapi setidaknya EVOS masih punya 1 cadangan game di game terakhir nanti, karena game terakhir kita bakal melihat 5 tim Indonesia bertanding. Circle yang lagi-lagi menuju ke bagian utara tentunya sangat menguntungkan untuk GD Gits karena mereka hanya butuh bergerak sedikit aja untuk masuk ke dalam zona. Bigetron juga sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman, tinggal melanjutkan setup mereka lagi. Dan BN rotasi mereka like a boss cukup dekat kali ini, tapi di arah lain ternyata GD juga sedang mendapatkan gempuran dari Eagle Esport. 1 berhasil mereka amankan kali ini. Daebot bertahan di bagian luar, mengganti weaponnya dan berhasil mendapatkan korban yang kedua. Bahkan 3 pemain sudah mulai tumbang, vaulting in ke bagian dalam, tinggal menghadapi seorang Datcon. Dan kali ini apakah bisa? 1 berhasil diamankan, ternyata Datcon langsung menuju ke bagian luar. 2 pemain dari GD berhasil memulangkan 1 tim menuju ke arah lobby kali ini. Rata sudah Eagle Esport. Betul, dari tim 2E langsung libas habis kali ini. Dan BTR nyayur pada game kesempatan kali ini. Tampaknya dari NFT, dari BTR, dari GD ingin memaksimalkan game kali ini. Ya, ini benar-benar harus mereka maksimalkan kalau misalkan mereka ingin lolos menuju ke babak Super Weekend yang terakhir. Apalagi Indonesia butuh 5 tim di Super Weekend yang terakhir. DX, Frankie kali ini harus menghadapi APG, di mana follow up mereka juga datangnya tidak terlalu cepat. Ada 1 mobil yang melakukan flank ke bagian depan dari goanya. Dan kali ini Shroud sudah mulai memasak granat lebar ke bagian atas, terlalu matang dan meledak menjadi sebuah kembang api. Smoke terpop out, kali ini bakal dimundurkan tapi ternyata malah membuat dia termakan oleh granat dari seorang Shroud. Menjadi confirm elimination dari tim APG. Lumayan, poin demi poin sudah mulai bertambah. Yes, tapi lihat nggak cuma poin yang bertambah, knock juga mulai terjadi kali ini. Dimana kita lihat dari tim-tim yang bertahan. TS sudah knock 3 player mereka, dari Axis tinggal menyisakan 1 player mereka juga. Tapi dari NFT, dari BTR, dari GD sama-sama masih kokoh dengan posisi mereka. Cuma GD yang tinggal 2 player. Ya, cuma GD yang tinggal 2 player. 9 tim yang tersisa kali ini. Onyx masih bertahan dengan melemparkan utilities mereka. Dan Forifals mendapatkan 1 pemain dari Onyx. Tumbang 1. Dan Forifals cukup berani untuk membuka tembakan dengan 2 player mereka yang tersisa. Iya, tapi dari Forifals tampaknya mereka juga bakal sedikit tarik mundur. Mengingat mereka dari pinggiran zona dan tidak sepenuhnya masuk ke arah play zone. APG masih nahan posisi mereka juga. Pengen cuma tuh berperang. Tapi di lain sisi, dari posisi tim-tim lainnya sudah mulai harus menerjang sisi depan mereka di selatan zona. Betul sekali. Sementara kalau kita perhatikan dari APG, mereka sudah mendapatkan 4 elimination. Bergerak lagi maju ke depan sana, bermain di pinggir zona, melihat keadaan bertemu dengan tim Secret. 1 sudah mulai tumbang, tapi Secret berhasil mendapatkan 1 pemain dari Forifals. Dan APG juga sepertinya bakal join the fight, namun Secret harus melakukan revive karena hanya menyisakan seorang jumper. The last man standing yang aktif untuk tim Secret ternyata 1 masih ada dari tim Secret. Hampir saja tadi kehilangan 1, tapi kali ini Forifals rip menembak dan berhasil mendapatkan 1 close combat. Bermain di balik sebuah pohon mengganti dengan second weapon dan rata. Forifals memulangkan tim Secret menuju ke arah lobby dengan hanya membawa 4 total elimination. Ya, tapi kita bakal lihat dari GD. Enak banget posisi mereka. Nyayur 7 eliminasi hingga menit ke-21 kita. Plus juga masih ada 4 player mereka bertahan di dalam area split yang sudah dilakukan oleh GD. Ini benar-benar game yang ditunggu-tunggu oleh GD nih. Ya, ini momentum yang harusnya mereka dapatkan. Tentunya akan membuat mood mereka bakal naik banget untuk game kali ini. 3-1 split yang dilakukan seperti yang udah dibilang oleh Wolfie. Dan APG kali ini yang hanya menyisakan 1 pemain mereka bersembunyi di balik smoke, di balik sebuah bagi juga menjadi ninja. Dan kalau kita lihat di arah lain, Bigetron sedang menahan pergerakan dari pemain-pemain Onyx, dan Satar juga berhasil mendapatkan 1 pemain. Ternyata Luxi terknockdown dari bagian belakang. Ada tembakan dari GD Gits. Yap, tapi dari GD terus bertahan di compound mereka. Nggak usah gerak kemana-mana. Nyaman banget. Yang sekarang PR adalah tim BTR harus menahan gempuran dari tim Onyx yang benar-benar tidak takut untuk fight kali ini. Sementara waktu kita bakal lihat zona Trum sudah bergerak, memaksa semua player untuk maju ke arah depan, masuk ke arah zona lebih dalam lagi. Alright, bergerak perlahan-lahan. Harusnya tadi pemain dari Bigetron yang terknockdown masih bisa diselamatkan. Dan what? Forifals? Rotasi mereka like a boss, bro. Langsung menuju ke bagian pinggir tebing dan menyelamkan mobilnya menuju ke arah laut.
Selamat rotasi bareng-bareng dilakukan, tapi Jeff dari Onyx mendapatkan satu persatu pemain dari Bigetron. 2 diamankan, disayurin, bahkan sukses sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya tinggal satu pemain aktif lagi, yaitu seorang Ryzen Super Manggis. Apakah bisa? Dan bisa! Ryzen dengan ketenangannya berhasil mendapatkan 2 pemain terakhir dari Onyx. Granat timingnya begitu bagus. Ryzen save the day dengan bom begitu baik, tapi memang sekarang dari posisi BTR tidak bisa menambah poin lagi, tapi nice try bagi BTR, 7 eliminasi, #6 kali ini. Betul, ini bisa dibilang ya, dalam beberapa match, Ryzen menjadi MVP untuk Red Aliens. Iya, ini benar-benar nyayur banget sih dari seorang Ryzen. Setelah cukup lama dia ada ganti-gantian ya. Betul. Sekarang dia kembali bermain dan sudah full power kembali Super Manggis kita. 3 tim tersisa, GD4, NFT1 dan Geek. Dari tadi berenang, satu lagi. Betul. GD kayaknya chicken sih. Iya. Ini kalau GD chicken sudah dipastikan mereka Aman. bakal ke Super Weekend. Pasti aman. Berarti yang kurang aman tinggal RRQ loh. Betul. Tapi kalau sekarang juga ya, dengan sekarang GD nyayur abis-abisan, gue rasa ini udah fix. Mereka aman total sih. Ya harusnya iya. Tinggal satu pemain lagi, tinggal dipancing doang. Seorang Demrut yang ada di bagian bawah dari area lautan. Pasrah sepertinya menjadi santapan dari dinosaurus yang ada di atas tebing. Kalau kata Jelly, player-player kayak gini ya, yang udah tinggal bertahan di air, ini adalah ikan sedih. Ikan sedih. Yang membuat asin lautan. Iya. Tapi tampaknya dari GD juga udah tahu dia bakal lempar bom ke bagian bawah. Damrut udah tinggal pasrah ya. Tapi gue jadi Damrut ya, gue seneng sih. Iya. Modal berenang #2. Lumayan. Lumayan. Kapan lagi? Kata Star, ayo bro kita berenang bareng bro. Yoi bro, langsung saja bro. Lempar granatnya bro ke arah laut bro. Meletup, boom. Masih belum bisa, paru-paru kemasukan air dan winner chicken dinner untuk GD Kids di game yang keempat hari ini dengan membawa 11 elimination. Yes, dengan permainan luar biasa dari GD. Langsung mengamankan diri mereka lolos ke Super Weekend, yakin 100%. Menjawab